Disiarkan secara langsung dari studio. Disiarkan secara langsung dari studio lantai 3 Rumah Sakit Hasyim Asyari bersama host cantik kita hari ini. Bersama kita sambut Cece Mita. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSHA. Masya Allah, lama sekali nih saya tidak berjumpa dengan sahabat RSHA yang ada di rumah. Apa kabar nih sahabat RSHA? Semoga di hari Kamis yang ceria ini sahabat RSHA diberikan kesehatan selalu ya. Kalau berobatnya ke Rumah Sakit Hasyim Asyari. Bersama saya hari ini Paramita yang akan menemani sahabat RSHA di siang hari ini yang cerah dan agak panas ya sahabat RSHA ya, karena biasanya kalau siang gini mendung ya. Hari yang mendung sekarang agak cerah, agak sumuk-sumuk panas gitu. Tapi jangan khawatir, hari ini RSHA Menyapa akan memberikan edukasi, hiburan, apalagi ya, pengalaman-pengalaman dari narasumber yang akan memberikan Kamisnya sahabat RSHA hari ini membahagiakan. Baik, hari ini pun saya nggak akan sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber yang profesional, yang ganteng pastinya karena cowok ya. Mungkin kalau sahabat RSHA udah melihat poster-posternya RSHA Menyapa hari ini pasti sudah tahu nih siapa narasumber pada hari ini. Saya mengingatkan untuk Rumah Sakit Hasyim Asyari menerima penjaminan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, pembiayaan umum, pembiayaan Taspen, pembiayaan Asabri, BNI Life, Medika Plaza, dan dompet duafa yang paling spesial. Wah, jadi ternyata banyak sekali ya penjaminan di Rumah Sakit Hasyim Asyari ya. Kayak memudahkan masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan maupun tidak mempunyai asuransi, dimudahkan di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi ya. Kita akan sambut nih narasumber pada hari ini, karena hari ini kita akan membahas tema yang cukup keren nih, karena kemarin kita menyambut Hari Kanker Sedunia tahun 2026 nasional ya. Kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan panggil narasumber pada hari ini, Dr. Aidil. Selamat sore, Dok. Silakan duduk, Dok. Wah, Masya Allah. Gimana nih, Dok, kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah saya baik, Dok. Saya mau tanya-tanya dulu boleh nggak sih, Dok, sebelum kita ke tema hari ini ya, Dok ya? Boleh. Karena tema hari ini kita memperingati Hari Kanker Sedunia ya, Dok ya. Harusnya kemarin ya, Dok ya? Kemarin. Harusnya kemarin tanggal 4 Februari ya, Dok ya, betul ya. Karena ada kesibukan nih, Dokter Aidil sibuk banget. Kita dari minggu kemarin ya, marketing ini menghubungi Dokter Aidil. Bisanya kapan sih, Dok? Kayak susah banget ya orang sibuk ya, Dok ya. Dokter Aidil ini asli mana sih, Dok? Saya aslinya Madura. Oh, aslinya Madura. Wah, boleh nih. Belum menyapa sahabat RSA, bisa nggak menyapa sedikit dengan bahasa Madura, Dok? Silakan, Dok. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cak Kanca Madura. Sehat? Wah, semoga nih ada sahabat RSHA nih netizen yang dari Madura juga ya, Ya, Dok ya. Nanti ya. boleh nih bisa bertanya dengan bahasa Madura ke Dokter Aidil ya. Ada penerjemahnya. Hari ini kita membahas tema yang cukup spesial ya, Dok ya, karena tadi ya, Ya. ada memperingati Hari Kanker. Hari Kanker. Kita hari ini dengan tema mencegah kanker mulai dari diri sendiri. Kanker itu sebenarnya apa sih, Dok? Kantong kering. Singkatan kan ya, Dok ya? Saya sering nih, Dok, kalau kanker nih, Dok. Kantong Kalau saya belum sering kering. gajian
dari rumah sakit ini saya kanker terus ini dok. Boleh dijelasin sedikit gak sih dok? Kanker itu apa Iya. sih dok? Ya, pada dasarnya disebut kanker itu ketika sel tubuh kita itu membelah secara berlebihan. Tumbuh secara berlebihan yang tidak normal yang pada akhirnya akan membunuh atau menyerang sel yang normal di dalam tubuh. Oh. Jadi kalau mungkin ya kita bisa bedakan antara tumor dengan kanker. Kalau dalam bahasa medis itu kalau tumor itu benjolan. Tapi kalau kanker itu dia versi ganasnya. Sel gitu. Ya. Beda ya dok? Ya sama semua sel, cuma kalau kanker itu versi ganasnya. Kalau tumor dia kita kan menyebut benjolan itu dalam bahasa medis tumor. Nah, benjolan itu kan ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, kalau yang ganas itu kita sebut biasanya karsinoma atau kanker. Oh, oke. Kalau jinak namanya tumor ya dok ya? Ya tumor itu kan ada tumor jinak, ada tumor ganas. Kalau tumor ganas kita sebut kanker. Terus gimana sih dok? Orang bisa tahu ini kena kanker nih, ini kena tumor nih. Apakah ada pemeriksaan atau bisa nih di terawang nih? Atau gimana tuh dok? Ya tentunya kalau kanker di stadium-stadium awal Mbak, itu biasanya asimptomatik atau enggak ada keluhan sama sekali. Nah biasanya keseringannya itu ketahuan pada saat screening. Nah, contohnya katakanlah kanker payudara atau kanker prostat. Itu enggak ada keluhan tapi ketahuannya kanker itu biasanya dari screening. Makanya untuk sahabat-sahabat RSAA silakan datang untuk screening. Mungkin dari MCU dulu, medical check up. Jadi kalau ada kelainan atau ada yang nggak normal, baru kita bisa mengarahkan. Nah, tuh sudah diingetin sama dokter Aidi langsung. Jangan lupa periksakan diri Anda ya dok ya. Karena namanya penyakit dari yang muda, dari yang tua, kita nggak tahu juga ya dok ya. Sering-sering MCU tuh tiap berapa bulan sih dok? Harus kita sering-sering screening buat mencegah itu semua. Sebenarnya kalau screening kanker itu kan khusus ya, ada khusus-khususnya sendiri. Tapi kalau untuk yang nggak ada keluhan, itu biasanya kita awali dengan MCU dulu. MCU itu kalau orang normal untuk biasanya sih 6 bulan ya, 6 bulan sekali. Nah, MCU. bisa nabung ya Sobat RSAA mungkin kalau mau pemeriksaan lengkap secara keseluruhan gitu ya dok. Mungkin agak mahal ya karena memang namanya kesehatan itu mahal ya dok ya. Tapi sakit juga mahal dok. Gimana lebih mahal lagi? Lebih mahal lagi kalau sampai kena kanker tidak dalam screening awal di awal tidak dicegah gitu ya dok ya. Makanya Sobat RSAA lakukan MCU segera di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Setiap hari apa nih dok? Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Ada untuk poli MCU nanti bisa nih ketemu dokter Aidil. Bisa ya dok? Bisa nih ada pasien dari Madura. Saya mau nih diperiksanya sama dokter Aidil. Mau dok di on call gitu ya dok ya? Boleh. Siap. Wah. Apalagi kan di sini ada banyak anak pondok kan. Nah, cocok itu dok. Karena namanya screening ya dok. Apalagi anak yang masih muda-muda kan suka micin-micin atau suka pola makannya itu kurang sehat ya dok ya. Bisa ya dok ya? Di screening ya dok ya untuk mencegah kanker gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut ya dok ya. Saya mau tanya sih dok, kenapa pola makan atau pola aktivitas yang tidak baik itu bisa beresiko kena kanker? Ya, apalagi untuk sekarang ini ya banyak anak-anak muda yang gaya hidupnya tidak sehat, terus pola makannya nggak sehat, makanannya juga tidak sehat, banyak yang pengawet, terus banyak yang zat-zat karsiogenik itu bisa menyebabkan kanker. Iya, makanan yang gosong-gosong bakar-bakar. Apalagi untuk kanker itu sendiri ya Mbak ya, itu paling suka sama makanan manis. Wow. Nah, itu kalau anak-anak muda kan banyak makanan manisnya. Nah, belum lagi diabetes kena kanker. Waduh. Jadi kalau untuk makanan-makanan yang bisa menyebabkan kanker ya baik itu biasanya memang nggak secara langsung, tapi meliputi lewat penyakit-penyakit tertentu nanti yang ujungnya jadi kanker. Pertama bisa dari makanan manis ya. Makanan manis itu bisa menyebabkan kencing manis, diabetes. Kemudian makanan manis juga bisa menyebabkan obesitas, terutama obesitas sentral. Itu buncit perutnya. Kalau udah obesitas sentral nih Mbak, banyak
respon inflamasi di situ lama-lama akan terjadi kanker. Wow. Ya, gitu kemudian zat-zat karsiogenik asap rokok, rokok kandungan nikotin dan tar itu bisa menyebabkan Udah kanker kena juga. paru-paru, Kanker kanker juga ya dok ya. Iya. Paling banyak memang kanker paru-paru untuk rokok. Kemudian bisa juga dari asap industri. Oh, dari pabrik ya dok Pabrik. ya. Nah, kalau orang yang rumahnya dekat-dekat pabrik tuh banyak asap, Resiko terpapar resiko ya dok ya terpapar. pastinya ya. Terus orang yang tinggal di kota macet, asap kendaraan, Asap Mbak, kendaraan. itu juga bisa menyebabkan kanker. Oh, faktor berarti resiko mungkin bahan-bahannya yang dari asap-asap itu ya dok ya, yang iya. mempengaruhi bahan kimia-kimia gitu ya dok Sama ya. bakaran. Oh, bakaran grill. Grill, Biasanya ciwi-ciwi. Saya juga ya dok ya. Ciwi-ciwi ini sukanya, ayo guys ngegrill. Nah itu dok, yang gosong-gosong Yang gitu, yang gosong-gosong. enak sekali itu dok. Masya Allah. Saya ini mau tanya dok, saya penasaran nih. Saya punya pertanyaan satu nih dok. Mitos ya, mitos atau fakta. Kenapa kanker itu paling banyak terjadi pada wanita? Tergantung kanker apanya dulu. Oh gitu. Kalau kanker serviks, kanker payudara, terus kalau kanker prostat itu kan tergantung jenis kelaminnya. Tergantung jenisnya. Cuma paling banyak nih dok. Saya kalau menurut kalau orang kanker itu kenapa paling banyak perempuan dan itu menyerangnya itu memang di bagian organ wanita. Sedangkan mendengar laki-laki paling banyak paling kanker paru-paru. Itu aja kan ya dok ya. Karena memang pengaruh kayak dibungkus rokok gitu ya. Kanker tenggorokan, kanker paru-paru. Tapi kenapa wanita itu pasti diserangnya itu bagian organ wanita tersebut dok? Iya, Kenapa paling sering kaitannya itu sama hormon. Jadi kalau hormon wanita, makanya kan wanita kan lebih mudah emosionalnya, lebih mudah terpancing, stresnya. Nggak mutan ya, Nggak mut-mutan ya iya. dok ya. Kalau laki-laki mungkin lebih bisa mengontrol ya, mengontrol. Oh jadi berdasarkan hormon emosional kita bisa terkena kanker ya dok ya. Ujung-ujungnya bisa. Masya Allah, kita ternyata beresiko sekali ya dok, marah-marah di tantrum itu juga beresiko kanker dok. Bisa, stres itu kan jadi tubuh kita itu lebih mudah inflamasi. Kalau inflamasi, kebanyakan inflamasi nanti lama-lama memicu sel kanker juga. Oh, itu makanya ya tuh sahabat RSHA jangan tantrum-tantrum gitu ya dok ya. Pesannya dari dokter Aidil, jangan tantrum dan jangan emosional. Makanya kalau mau memeriksakan ketantruman dan emosional bisa dok di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari di Polipsikologi. Ini harinya saya nggak hafal ya sahabat RSHA ya. Oh iya, Nanti ada sahabat ya, RSHA psikologi. bisa ya cek di sosial media Rumah Sakit Hasyim Asy'ari karena lengkap sekali edukasinya di sosmednya Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Sudah follow nggak dok? Sudah dong. Sudah. Sahabat RSHA, saya akan mengingatkan jangan lupa jika ingin bertanya nih tentang tema atau topik pada hari ini dengan tema mencegah kanker mulai dari diri sendiri, silahkan komen yang sebanyak-banyaknya apa yang ingin sahabat RSHA tanyakan ke dokter Aidil. Tapi jangan spam ya sahabat RSHA ya, karena jika ada pertanyaan yang sudah ditanyakan ke dokter Aidil tidak akan dipertanyakan kembali. Untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti di akhir, kalau memang pertanyaannya banyak ya dok, saya belum lihat HP nih dok. Sahabat RSHA bisa cek di Instagram story Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Untuk 2 orang yang beruntung di akhir acara nanti RSHA Miapa akan mendapatkan giveaway yang dipilih langsung nih pertanyaan paling menarik, paling kreatif oleh dokter Aidil ya dok ya. Ini sudah mulai banyak penontonnya. Tadi sepi sekali sahabat RSHA, merasakan kan ya Nontonnya ribuan. kesunyian. Iya, sekarang ini sudah Banyak. banyak ribuan ini di Ribuan. depan ini dok, masya Allah. Tuh ya, sudah keluar nih. Ya, untuk sahabat RSHA, untuk syarat yang mudah untuk mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Hasyim Asy'ari, follow semua sosial media Rumah Sakit Hasyim Asy'ari di Instagram, di TikTok, di YouTube, di @rs.hasyim_asy'ari dan di Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Dan untuk sahabat RSHA yang ingin bertanya tentang
layanan-layanan yang ada di Rumah Sakit Hasyim Asyari, silahkan menghubungi bagian admisi atau pendaftaran, atau mungkin kalau sahabat RSA capek nih kalau saya harus daftar dulu datang ke rumah sakit, silakan bisa mendaftar atau bertanya terlebih dahulu di nomor telepon admisi atau pendaftaran di 0821 3974 8501. Saya ulangi ya sahabat RSA, mungkin bisa dicatat ya. 0821 3974 8501. Dan untuk hotline Rumah Sakit Hasyim Asyari terkait pengaduan atau komplain atau kritik dan saran, atau mungkin pengen dokter Aidil lagi Mbak yang nanti jadi jadi narsumnya gitu ya. Kalau mungkin mau saran siapa lagi yang ingin, apalagi tema yang akan dibahas, silahkan bisa menghubungi hotline kami di 0822 2434 4438. Saya ulangi lagi, siapa tahu sahabat RSA tidak fokus nih ya melihat saya di sini ya. Saya ulangi lagi di 0822 2434 4438. Baik, kita lanjut ya dok ya. Sebelumnya nih dok, dokter Aidil sudah berapa lama di Rumah Sakit Hasyim Asyari? Saya baru. Oh baru, nggak apa-apa dok, baru. Sudah pernah atau belum ke RSH Point? Sudah. Sudah pernah ngopi-ngopi ya dok ya. Oke. Tahu nggak dok, di situ depannya tuh ada playground ya dok ya? Iya. Tahu. Sudah pernah bawa anaknya ke situ dok? Iya. Wah seru ya dok ya. Yang orang tuanya ngopi-ngopi di dalam, anaknya sudah silahkan bermain gitu ya. Tuh sahabat RSA, selengkap apa nih pelayanan di Rumah Sakit Hasyim Asyari ya dok ya? Sudah ada poli MCU, penjaminan yang banyak banget ya. Setiap hari Rabu dan Kamis ada namanya RSA Menyapa sambil bagi-bagi hadiah. Tuh IGD layanan 24 jam. Terdapat RSHA Point, ada playgroundnya, kurang lengkap apa Rumah Sakit Hasyim Asyari. Kita lanjut ya sahabat RSHA untuk mengupas perkanker-kankeran ini. Kita lanjut ya dok. Kayaknya saya sudah dijawab, sudah ada pertanyaan nih. Apa nih, Mbak? Oke, saya lihat dulu ya dok. Wah, pertanyaannya banyak sekali nih dok. Ribuan ya? Dok, iya. Dok Aidil punya fans, mungkin Aidil klub-klub fans ya dok. Dari Madura. Dok Saya dari Aidil Madura. iya sudah mendaftarkan dok fanbase-nya Iya, gitu ya dok sudah. ya. Keren ini. Anak-anak Sudah. Madura Jombang ya. Wah, berasa kayak BTS ya dok ya. Ada fanbase-nya ya dok ya. Kita bacain ya dok ya. Ini ada fansnya dokter Aidil nih. Dari Kak Eva Rahmadani 6. Selamat sore dokter. Disapa dulu dong dok Kak Evanya dok. Selamat sore Kak Eva. Izin bertanya, kebiasaan apa yang sering kita lakukan setiap hari tanpa sadar justru meningkatkan resiko kanker dok? Monggo bisa dijawab dok. Kebiasaan yang paling utama itu mager, Mbak. Kita sering nggak sadar kalau malas gerak, malas olahraga, malas aktivitas, sering kita scroll HP, Instagram sambil nyemil, itu bisa meningkatkan risiko kanker. Tuh. Kenapa? Karena setiap kita nyemil itu ada kandungan gula, ada kandungan kolesterol. Belum lagi kalau nyemil yang panggang-panggang, bakaran-bakaran, itu juga enak masalahnya ya dok ya. Itu juga bisa meningkatkan kanker. Jadi dari obesitas, malas gerak, kurang olahraga, timbul obesitas, penimbunan lemak, timbul penyakit kencing manis, bisa darah tinggi, zat kardiogeniknya menumpuk di badan, jadinya kanker. Tuh, jadi dari kebiasaan buruk ya dok ya, dia bisa menumpuk penyakit ya ternyata ya. Makanya jangan mager ya untuk teman-teman. Mager ya, selain nyemil kena penyakit, jadi kanker kantong kering juga ya dok ya. Karena yang dibeli jajanannya banyak sekali. Sudah kantongnya kering, penyakit pula. Penyakit datang juga, kurang apa lagi nasibnya ya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Eva untuk pertanyaannya. Kita lanjut ya dok ya. Ada pertanyaan dari Kak A. Mahar
Ramadan. Selamat sore dokter, izin bertanya. Menurut dokter, apa konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat jika pencegahan kanker terus diabaikan dan hanya fokus pada pengobatan? Dok. Ya, yang pertama ya, kalau terus terabaikan pencegahan, itu banyak pasien di rumah sakit, utamanya klaim-klaiman, pembiayaan. Mungkin untuk saat ini ya, kita ada BPJS, ada pembiayaan dari, kalau di sini ada apa Mbak, dompet duafa ya. Ada dompet duafa dok yang paling spesial. Yang paling spesial yang nggak ada di rumah sakit lain ya. Tidak ada dong. Tidak ada. Iya. Itu nanti kalau udah semakin banyak beban pembiayaan ke pemerintah, lama-lama itu akan sedikit demi sedikit itu untuk pembiayaan membengkak, otomatis kan anggaran akan berkurang ke situ. Terus yang kedua, untuk masyarakat sendiri, kanker itu kan memang tidak menyebar ya, maksudnya tidak menular. Tapi kalau udah di keluarganya itu ada yang kanker, maka bisa diturunkan. Oh, kanker itu bisa diturunkan. Genetik ya dok ya. Oh, berarti itu bukan mitos ya dok ya, genetik itu. Ada genetiknya, ada memang dari faktor kebiasaan. Ya. Ya, jadi dua-duanya. Berarti memang kalau pembawa juga pasti beresiko ya dok ya. Sama beresiko. kayak diabetes, hipertensi gitu ya dok. Oke, cuma memang tergantung dari pola hidupnya. Kalaupun misalkan dari orang tua atau dari kakek nenek itu ada yang kanker, tapi kita untuk pola makannya sama pola hidupnya kita sering olahraga, itu sering kita lakukan atau terprogram, itu juga mesti bisa untuk mencegah terjadinya kanker. Tuh, jadi cegahlah kanker dimulai dari diri kita sendiri. Rame banget Mbak. Iya, rame banget ini dok. Iya. Memang penontonnya ribuan dan sahabat RSAA ini rame sekali memang antusias. dok. Online dan offline ini memang sangat luar biasa, dok. Ini memang, yang nonton berapa Mbak ini? Wah, ini saya tidak terjangkau dok, tidak bisa terlihat ini dok. Iya dok, tidak terlihat ini sampean dok. Bayangkan ini sudah ribuan dok ini yang bertanya dok. Mantap. Ini karena pesonanya dokter Aidil ya. Pesona hostnya. Ini ada yang menyapa nih dok. Ini siapa ya? Ada dari Kak Hello on Nita. Mohon maaf ya sahabat Teresa kalau saya salah pengucapan. Dokternya ganteng. Karena cowok ya. Sudah punya anak ya. Anaknya berapa dok? Anaknya 1. Anaknya 1. Terus sahabat Teresa, memang ya kalau di rumah sakit Hasyim Asyari itu dokternya ganteng-ganteng. Dokternya cantik-cantik. Petugasnya, karyawannya tampan-tampan, cantik-cantik. Masih muda dan bergairah semua ya, seperti yang didengarkan oleh sahabat RSA ya, terdengar ya di online-nya teman-teman ini suara yang sangat membahana ya, karena memang karyawan di sini tuh alhamdulillah ramah-ramah sahabat RSA. Jadi semangat sekali dok, jangan ragu untuk periksa ke rumah sakit Hasyim Asyari. Oke, kita lanjut ya dok ya. Seru sekali ya dok obrolan kita hari ini ya dok ya. Sobat RSA itu kayak jadinya itu apa ya dok ya? Kayaknya itu terkesan mungkin ya dok ya. Dengan RSA menyapa hari ini terhibur ya dok ya. Memang kita selain memberikan edukasi juga pelawak mungkin ya. Baik, kita lanjut ya dok ya. Pertanyaan dari sahabat RSHA Wola Rista 77. Dok, apakah sakit kanker itu bisa ada kemungkinan untuk sembuh total dok? Dan apa saja gejala kanker yang harus diwaspadai? Monggo dok. Oh iya. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian ya, utamanya yang lagi mengidap kanker, itu jangan pesimis. Kanker itu bisa kok disembuhkan. Asal cara untuk terapinya itu benar. Caranya benar, kemudian orangnya semangat. Makanya kalau ada orang yang mengidap kanker di lingkungan sekitar, di keluarga, tetangganya, itu jangan dijauhi. Itu malah harus disupport. Support ya. Mereka butuh support kita, mereka butuh bantuan kita. Gitu. Terus untuk gejalanya,
Yang kalau stadium awal itu biasanya tidak ada gejala. Tapi kalau rata-rata itu baru ketahuannya itu kalau sudah stadium akhir. Nah, kalau sudah stadium akhir gejalanya macam-macam. Terutama ya untuk kanker itu yang paling khas penurunan berat badan. Kemudian kalau biasanya kan benjolannya itu tergantung lokasinya. Itu kalau sudah menyebar sampai ke jantung, sampai ke otak, bahkan sampai ke otak penyebarannya itu bisa sampai penurunan kesadaran. Tiba-tiba datang komplikasinya berat juga ya ternyata ya dok ya. Kalau nggak ada komplikasinya biasanya tidak ada gejala. Kalau sudah ada gejala itu kebanyakan memang sudah menyebar. Dok, kalau orang kena kanker nih, tadi ya menyinggung pertanyaan dari Kak siapa tadi, Wola. Kalau kanker nih sudah sembuh total nih, saya biasanya sering nih dok lihat FYP di TikTok nih ya, di sosial media, di TikTok ya, saya menyebutnya. Di TikTok itu ada nih dok, orang yang sudah sembuh nih dari kanker. Tapi selang berapa tahun kemudian tiba-tiba dia muncul lagi kanker. Itu karena apa dok? Padahal itu sudah dilakukan, maksudnya pola makannya, pola hidupnya sudah sehat. Apakah memang kanker itu akan tahu lagi nih inangnya di sini gitu? Apa gimana dok? Jadi itu kanker yang sama, apa berbeda? Kankernya itu kalau nih ya yang saya lihat di TikTok ya dok, ada nih artis nih, dia kankernya itu sama dok, dan di tempatnya pun itu di tempat yang sama. Padahal itu sudah dia sudah diberikan, maksudnya diagnosa kalau sudah sembuh total nih, tiba-tiba selang berapa tahun dia tiba-tiba itu kena kanker lagi. Itu berarti perlu dievaluasi. Evaluasi untuk pola makannya, evaluasi untuk gaya hidupnya, aktivitas fisiknya, terus olahraganya, lingkungannya, itu perlu dievaluasi. Kira-kira apa yang kurang? Mungkin lingkungan rumahnya itu banyak asap-asap bakaran, bisa tanpa ini ya dok, mungkin dia tanpa disadari ya. Mungkin juga kalau sering keluar, sering terpapar asap dari kendaraan, atau bahkan sinar matahari itu kan bisa menyebabkan kanker juga. Iya dok, kenapa dok? Bisa dari sinar matahari itu, terutama untuk kulit, kanker kulit. Makanya kalau kita itu kan disarankan untuk pakai sunscreen ya. Itu kalau sunscreen itu bukan hanya untuk gaya-gayaan ya mbak ya, tapi memang untuk melindungi kulit supaya kita terhindar dari kanker kulit. Tapi terus kalau orang berjemur itu dok? Kalau orang berjemur itu pakai sunscreen biasanya. Tapi memang ada jamnya ya, ada berarti jamnya, ya memang dok ya. Mana yang jam panas ini berbahaya atau tidak gitu ya. Biasanya dok, kalau di bawah jam 9, jam 9 pagi itu aman. Itu masih bagus ya masih dok ya, sinar UV-nya ya dok ya. Terus sahabat RSHA, carilah, pakailah sunscreen, skincare yang bagus. Di sini ada polikulit juga ya, ada, mbak, ya? Belum ada ya? Ada dok. Iya, ada dok. Iya saya lupa. Ada polikulit. Tapi saya lupa ya harinya apa karena belum dicatat oleh teman-teman dari yang di depan. Mohon maaf sahabat RSA, karena terlalu banyak poli spesialis di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Saya jadi lupa dok, karena pelayanan di Rumah Sakit Hasyim Asyari itu yang banyak sekali ya. Baik, sudah ditulis ya. Untuk pelayanan polikulit di Rumah Sakit Hasyim Asyari dengan Dokter Diah SPK setiap hari Senin, hari Rabu, hari Kamis jam 10 sampai jam 12 siang. Ya, sahabat RSHA, mungkin kalau penjelasan saya ada yang salah, mungkin sahabat RSHA bisa cek nih langsung di Instagramnya Rumah Sakit Hasyim Asyari ya dok ya. Lengkap sekali untuk jadwal-jadwal dokter poli spesialis di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Dan untuk jadwal poli setiap harinya diupload di Instastory Rumah Sakit Hasyim Asyari. Kita lanjut ya dok ya. Saya nih penasaran dengan mitos dan fakta yang ada di luaran sana nih dok. Iya.
mitos atau fakta nih dok, obat herbal ya biasanya orang yang sepuh-sepuh itu ya dok ya, ngapunten ge, yang biasanya suka ke herbal atau mungkin ini loh dok, supranatural apa? Supranatural. Obat herbal. Ya penting orang yang herbal begitu ya dok ya. Apakah itu bisa menggantikan dok pengobatan medis untuk penyakit kanker? Oh iya, kalau herbal itu biasanya sifatnya sebagai tambahan. Jadi tetap tidak bisa menggantikan secara utuh untuk pengobatan medis ya. Untuk kalau sudah menjalankan pengobatan seperti kemoterapi, radioterapi dan lain-lain, boleh pakai obat herbal, tapi harus konsultasi dulu sama dokternya. Apa yang diminum tetap harus konsultasi ya, tetap dok harus ya. konsultasi. Selain konsultasi sama yang ngasih herbal tadi ya dok ya. Karena banyak sekali mbak obat herbal itu sebenarnya ndak murni herbal, ada tambahan kimianya. Dia katanya iming-imingnya ya dok ya. Iming-imingnya alami, tapi ternyata ada tambahan-tambahan. Tuh sahabat RSHA. Kadang itu mungkin di iklan itu kadang orang memang apa ya? Apa kalau tergiur ya dok ya. Termakan Iming-imingnya bisa mencegah kanker, bisa menyembuhkan kanker 100% gitu ya dok ya. Tapi kadang bahan-bahannya nih mungkin ya dok ya, mungkin tidak semua dia alami ya dok Tidak ya. semua alami. Karena tidak semua dari herbal itu juga menyembuhkan ya dok ya. Tetap harus konsultasi sahabat RSHA ke dokter yang lebih spesialis gitu, yang lebih ahli ya dok ya, dokter yang menangani. Kalau di Rumah Sakit Hasyim Asyari bisa nggak dok? Cara mencegah kanker selain poli MCU biasanya periksa ke dokter mana dok? Tergantung, kalau benjolan itu biasanya ke dokter bedah. Di bedah ya dok ya, diambil benjolannya diperiksa. berarti ya. Biasanya kalau di operasi itu kan diambil tuh benjolannya, nanti bisa diperiksakan dulu ke PA. Gitu. Jadi dicek jaringannya ya dok jaringannya. ya. Kira-kira ini ganas atau zina? Dari Oke, situ. ada nih dokter Poli bedah. Ada nih dok. Ada di Di sini sini ya? lengkap ya dok. Iya, lengkap, Ada Pak. 2 bahkan dok. Ada 2 mbak. Iya dok. Kalau dokter Wah, konsul hebat. nih setiap ada pasien yang bedah, kita sudah ada 2 nih dokter Dokter bedahnya. siapa tuh mbak? Ada dokter Gute, ya dok namanya dokter Gute Rizal SPB. Untuk prakteknya agak banyak ini dok. Di hari Senin jam 8 pagi sampai jam 12 siang dok. Untuk hari Selasa di jam 9 sampai jam 1 siang. Oh mohon maaf sahabat RSHA, ternyata salah menulis ya. Mohon maaf infonya Biasa, ini. human error. Iya, human error ini dok ya. Kayaknya Human sudah error. terlalu siang ya dok ya. Maklum ini persiapannya dari kemarin ini, ini berhari-hari. sudah berhari-hari, tapi memang briefingnya ini dok yang kurang ya dok ya. Mohon maaf ya sahabat RSHA, semoga kita saling memaafkan. Lebaran itu. Habis ini kita lebaran Iya, Ramadan puasa ini ya. dok. Habis ini puasa tuh sahabat RSHA. Sebelum Ramadan mungkin lebih baiknya kita poli MCU dulu ya dok ya. Iya. Jadi pas kan. Karena kalau Ramadan itu kan puasa ya dok ya. Dari pagi sampai malam tuh Iya. kan stamina itu akhirnya berkurang ya dok ya. Berkurang, iya. Sering mager. Sering mager. Kalau puasa itu katanya gini dok, tiduran aja. Dapat pahala katanya Biar ya dapat kalau pahala. Terus enak-enak leyeh-leyeh aja nanti biar dapat pahala gitu ya dok ya. Iya, Padahal enggak bener itu Mbak. yang bener gimana dok? Harusnya kalau puasa nih dok, biar kita untuk mencegah kanker nih dok. Oh iya. Ya untuk sahabat RSAH ini perlu Gak apa-apa dok, memang ini human kita error ya dok. temanya kemana-mana ya. Iya, temanya memang mencegah human error ya dok. Ya untuk sahabat RSAA itu puasa itu bagus loh. Iya. Bagus banget loh. Dok. Jadi puasa itu bisa mencegah kanker juga. Nah tuh, yang karena penting gak mager ya dok iya, ya. yang penting nggak mager ya. Sama kalau buka puasa jangan balas dendam. Biasanya tuh lapar mata dok. Ya. Balas dendam ya dok ya. dendam. Saya sudah puasa 1 hari, saya harus makan ini, makan ini, makan ini. Gimana Iya. dok tipsnya nih dok? Karena kan kalau puasa nggak bisa nih dok kita olahraga ya dok ya.
Bisa dong. Bisa ya. Nah. Kalau untuk ciwi-ciwi ini kayaknya sudah tidak bisa ya dok ya kalau olahraga karena pasti kita itu banyak magernya nih, dok ya. Iya. Terus apa nih dok yang harus dilakukan nih dok biar tidak kena kanker di Ramadan gitu dok? Iya. Mungkin kasih tips dong dok dikit sedikit. Jadi untuk sahabat-sahabat RSAA ya, terutama kalau kita mau puasa nih, wajib banget sahur. Sahur itu sama yang manis-manis ya, karena nanti untuk aktivitas seharian itu kan kita padat tuh. Dari pagi sampai maghrib kita aktivitasnya. Wajib banget sahur. Kalau nggak sahur lemes, ujung-ujungnya mager. Untuk buka puasanya nanti kalap, semua dimakan. Betul. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, sholat subuh jangan lupa. Kalau udah nggak sholat subuh tuh Mbak, biasanya paginya itu mager. Nah, males Banyak bangun setan-setannya ya, Dok. numpuk di situ. Emang syaitan itu menggoda. Memang setan itu kan memang kalau Iya, tempat bulan puasa katanya di katanya di penjara. penjara. Iya. tapi ternyata Iya, setannya malah diri kita tambah sendiri. banyak ya dok ternyata, ya. Memang kita itu mungkin selain manusia juga setan. Karena kadang itu sholat itu ya, Iya. kadang orang itu memang tambah males ya dok ya. Susah apalagi subuh kan dok, subuh itu bangunnya yang paling susah ya dok Susah ya. bangunnya. Memang sebaiknya kalau sahur itu setelah sahur sebaiknya nih dok, menurut dokter tidur dulu sambil nunggu subuh atau kita mungkin melakukan aktivitas sambil menunggu subuh, jadi tidak Ngaji, tidur. ngaji dong. Ya. Masya Allah. Jadi setelah Tuh salut RSA untuk yang muslim ya. Jadi saya luar biasa di RSHA ini saya bisa lebih banyak beribadah loh, Mbak. Masya Allah dok. Lingkungannya sangat mendukung untuk Iya. Di rumah sakit sebelumnya bisa dok seperti itu dok. bisa juga. Bisa Tapi juga. lebih bisa di sini. Jadi tidak ada bedanya ya dok ya. Nanti membandingkan rumah sakit sama rumah sakit sebelumnya dong. Jangan Nggak boleh dong. membandingkan, tidak boleh ya dok. Iya. Kita itu sebagai manusia yang baik Iya. mungkin tidak apalagi mungkin menjelang Ramadan ya dok ya. Ngomongin Tidak rumah sakit sebelumnya. Betul dok, daripada nanti ada sahabat RSA lain yang melihat ya dok ya. Jadi ada lagi nggak dok tipsnya selain itu tadi? Ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga. Itu kalau udah siang. Jadi memang aktivitas itu kan paling padat pagi nih. Siang itu diusahakan istirahat. Istirahat. Jadi meskipun tidur cuma sebentar, jadi diutamakan ya untuk siangnya. Kemudian sore itu jangan malas-malesan. Sore itu udah kalau kita mungkin lebih banyak ngabuburit ya. Ngabuburit nyari itu dilakukan. Kalau mau olahraga itu pagi sama malam boleh olahraga. Setelah buka ya Setelah dok ya. buka, ya. Setelah buka nanti sholat dulu. Sholat dulu, Ya, terawih dulu. Ya, habis terawih mungkin ya. Oke, mungkin malam-malam berarti ya dok Iya. ya. Olahraga malam apa itu dok? Nge-gym ya dok ya. Nge-gym ya sahabat RSA ya. Oke. Dok, kita sudahi ya dok ya untuk tips-tips dari Ramadan itu ya dok ya. Kita lanjut nih dok, Iya. karena masih banyak nih dok. Saya dimarahin nih sama yang di depan. Iya. Pertanyaannya masih banyak kok, masih ngobrol terus. Oke, kita lanjut ya dok ya. Iya. Ini pertanyaan dari sahabat RSA Kak Nurwinda Rahma 05. Dok, apakah junk food pencetus seseorang terkena kanker? Iya dong, junk food itu juga salah satunya. Kenapa? Karena kalau terutama ya junk food yang beli di luar itu ya Mbak ya, yang di pinggir jalan. Kita kan nggak tahu cara masaknya. Terus kita kan nggak tahu juga itu kalau gorengan-gorengan yang prosesnya perlu digoreng, minyaknya itu dipakai berapa kali kan nggak tahu. bener Bisa aja dipakai 10 kali itu sampai hitam banget kan. Itu bisa menyebabkan kanker. Ngakunya wajannya yang hitam dok. Ternyata Bukan minyaknya. ternyata minyaknya. Udah dipakai 20 kali ya. Julid ya dok ya jadinya ya ke tukang Makanya goreng. ke RSHA ya Mbak ya. Tuh ke RSA aja. RSHA Point. Poin tuh jajannya sehat-sehat. Sehat. Tapi kalau ciki enggak sih dok ya? Iya sih. Ciki enggak ya dok ya? Mungkin bisa memilih jajanan Iya. yang sehat. Mungkin kalau tidak ada di RSA Point bisa beli jajan di luar yang sehat, Iya. dibawa nongkrong ke RSA Point. Sambil MCU. Nah, sambil MCU, sambil nunggu hasil MCU ketemu dokter Aidil ya dok yang nyemil-nyemil dulu. Tapi kalau puasa ya jangan nyemil, sahabat RSA. Batal. Tidak boleh ya.
Kita lanjut ya dok ya. Ada pertanyaan dari kucing underscore gemai 99. Keren ya dok, kucing bisa komen Bisa ya nanya dok ya, ya. kucing. Iya, kucing bisa nanya. Saya Iya. juga shock nih Sangat dok ya. ya. Dokter izin bertanya, boleh dok. Mengapa tidak pernah ada kasus kanker pada jantung dok? Apa memang sel kanker itu tidak bisa berkembang pada organ-organ tertentu? Monggo dok. Kalau kanker pada jantung saya juga nggak pernah menemukan kanker pada jantung. Memang jantung itu spesial. Itu kalau udah sakit jantung ya prognosisnya ya memang dibandingkan organ lain ya lebih berat ya. Kebayang nggak sih kalau kanker itu terjadi pada jantung? Jantung masalah pompanya aja kan sudah bahaya, nggak lancar. Apalagi terjadi pada jantung kan? Udah tinggal gitu nggak Makanya, sih makanya dok? Allah itu mungkin melindungi jantung dari kanker mungkin ya, Pak, Masya ya. Allah memang Pernah, ya dok ya. nggak pernah yang terjadi kanker, tapi mungkin kalau ada masalah kayak katup, Memang masalah perjantungannya ya dok itu ya. udah dari situ aja udah bahaya banget. Apalagi kanker, kayaknya sudah tidak perlu tambahan komplikasi ya dok ya, karena itu pusatnya ya dok ya. Repotkan ini. Pusat hidup kita ya. Kalau mungkin sampai terkena mungkin ya wassalamualaikum ya dok ya. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Terima kasih ya kak atas pertanyaannya. Kita lanjut ke Kak Hasrina Nadiara. Dok, bagaimana jika orang tua memiliki genetik kanker? Adakah tips khusus untuk menurunkan resikonya? Dan bagaimana cara meminimalisir paparan zat karsinogenik di lingkungan rumah atau tempat kerja? Oh Dok. iya. Yang pertama tadi apa mengurangi risiko Iya, ya, resiko supaya orang genetik yang genetiknya ya. Ya seperti yang tadi itu ya, kanker itu kan bisa genetik, bisa juga pola hidup kita. Kalau ada orang tua kita ada kanker, anak-anaknya itu harus lebih waspada. Pertama harus sering MCU setiap 6 bulan sekali. Tuh. MCU-nya di mana, Pak? Rumah Sakit Hasyim Asyari. Setiap hari apa dok? Setiap hari Senin sampai Sabtu, dengan Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Hafal banget ya. Yang kedua, pola hidup sehat, sering olahraga. Olahraga itu minimal 150 menit dalam seminggu. Boleh dicicil. Oh, 150 itu dalam seminggu Dalam nyicil seminggu ya dok nyicil, ya. ya. Jadi boleh misalnya sehari 2 kali, setiap olahraga 15 menit atau setiap olahraga 30 menit. Nanti dikalkulasi itu dalam seminggu 150 menit minimal. Minimal. Ya, olahraga malah apa lebih aja bagus ya. semampunya tergantung usia. Gitu. Terus yang ketiga, jagalah pola makan. Makan zat-zat karsinogenik ya seperti bakar-bakaran. Terus minyak goreng yang udah dipakai berulang kali itu dibuang aja, jangan. Minyak goreng paling bagus ya dok kalau jelantah. namanya ya dok ya. Paling bagus ya sekali aja atau 2 kali, habis itu sudah nggak usah dipakai lagi. Pilih minyak goreng yang bagus ya. Saya nggak ngiklanin ya. Minyak sawit. terus yang selanjutnya makanlah buah dan sayur. Nih ya, itu yang untuk paling tips sehat. untuk sahabat Irasaan, ada sayur-sayuran yang bagus banget buat kanker. Apa tuh dok? Contohnya brokoli. Yang bagus buat kanker atau untuk mencegah kanker nih dok? mencegah nih? kanker Oke, maksudnya. untuk mencegah kanker. Brokoli itu bagus banget. Oh, brokoli hijau atau yang putih dok? Atau sama saja? Dua sama-sama iya. Terus buah yang kayak antioksidan itu kayak apel yang banyak airnya itu tuh bagus. Semangka iya. Terus kalau durian jangan ya, durian banyak kolesterol. Durian itu enak dok masalahnya. Kalau banyak buahnya yang dimakan durian nangka gimana? Iya, gitu ya teman-teman ya. Ada lagi Mbak? Ada dok, banyak sekali. Tapi saya mengutip nih dok dari jawaban dari dokter Aidil tadi terkait pola makan nih dok. Kalau kenapa sih dok? Kalau dibilang orang kena kanker misalnya ya, jangan makan makanan yang micin-micinan, nanti kena kanker. Itu memang benar nggak sih dok? Itu satu fakta. Benar ya. Semakin banyak micin, semakin banyak bahan pengawet, bahkan semakin banyak olahan itu bisa meningkatkan kanker. Olahan yang gimana? Olahan, misal kalau zaman sekarang kan banyak kayak
ikan yang dalam kaleng, Oh, ikan sarden dalam kaleng, instan ya, Dok, ya. yang dibekukan itu Oke, juga. yang dia memang ada pengawetnya, Ada bahan pengawetnya, pengawetnya. iya. Berarti memang kalau micin tuh bahannya mungkin ya, Dok, ya, yang bikin. Makanya kalau orang zaman dulu itu keseringan makanannya kan alami, terus banyak buah, terus banyak makanan yang rebus-rebusan kan, banyak apa kayak ubi rebus, kayak jagung rebus tuh sehat, Mbak, daripada dibakar. Kalau jagungnya betul, mungkin betul, sehat, betul. tapi caranya ya, caranya itu kan dibakar tuh karsinogenik. Gosong-gosongnya itu yang memang memberikan kelezatan gitu. Apalagi udah ditambah bumbu kan. Tambah enak itu, Dok, ada bumbu mentega, bumbu pedes ya, itu memang yang enak itu kadang membuat jadi penyakit ya, Dok, ya. Malah yang sehat-sehat itu yang kadang orang itu agak susah gitu ya, Dok, ya, untuk memakannya karena memang mungkin sudah terbiasa ya, Dok, ya, kena makanan yang enak gitu. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kita lanjut ya, Dok Aidil ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Kak Nur _MDV3. Dok, apa benar sih, Dok, kanker itu kalau pada wanita bisa dipicu dari suntik KB? Dan kalau memang iya, kenapa KB suntik masih dipakai, Dok? Oh ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Keren sekali nih Kak Nur nih. Jadi kaitannya sama hormon ya, lagi-lagi sama hormon. Memang semua yang kita semua obat ya, itu pasti ada efek samping, ada manfaatnya. Selagi itu manfaatnya lebih besar daripada efek sampingnya, ya itu tetap dianjurkan. Kenapa sih kok KB suntik itu tetap dipakai padahal bisa menyebabkan kanker? Ya memang lebih banyak manfaatnya. Lebih banyak manfaatnya daripada kejadian kanker itu sendiri karena KB suntik gitu. Makanya tetap disarankan. Mungkin KB suntik mungkin ya untuk amannya itu kan jenis-jenis KB itu kan banyak ya. Biasanya di Optin itu dijelaskan. Ada KB yang suntik, ada KB pil, ada KB yang IUD dan lain sebagainya. Ada yang apa itu yang ditanam itu apa namanya? Itu susu. Susuk. Ya, Iya, susuk implan, ya. Implan. Susuk ini bukan susuk kecantikan ya, sahabat RSA. Ini susuk untuk mencegah kehamilan ya. Iya. Takutnya sahabat RSA mungkin nggak tahu nih, Dok. Benar. Lanjut, Dok. Ya, itu kalau mau mengurangi risiko kanker mungkin KB-nya pakai implan. Yang mungkin tidak masuk ke dalam badan. Bukan implan ya, sorry. IUD yang dia masuk ke dalam rahim ya, Dok ya. Mudah dicopot juga nanti kalau pas dilepas. Oke. Kita lanjut ya, Dok ya. Ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang unik-unik ya, Dok ya. Kreatif sekali sahabat RSA itu yang ingin ditanyakan itu kayak apa ya, Dok? Kreatif sekali dan bagus sekali ya, Dok ya. Bagus sekali loh, Mbak. Ternyata buat pengetahuan kita juga ya, Dok ya. Oke, kita lanjut ya, Dok ya. Pertanyaan dari Kak Fitria.avivanur. Dok, apakah ada pantangan dari pola makan atau pola hidup ketika kita sudah didiagnosis kanker, Dok? Ya, itu. Bagus sekali ya pertanyaannya, luar biasa. Sudah ada 2 nih yang bagus. Ada berapa lagi yang bagus nih, Dok? Calon-calon giveaway ya. Iya, calon-calon giveaway. Ya. Apa tadi, Dok? Sampai lupa ya, Dok ya. Bentar tandain dulu. Oke, kita lihat. Kalau ada pantangan pola makan atau pola hidup kalau sudah didiagnosis kanker. Oh iya, jangan memperburuk kankernya. Nah, makanya kalau dia terdiagnosis kanker, ikuti sesuai anjuran dokter terapinya. Selain itu, pola makan dan pola hidup kita juga harus sehat. Pola makan apa? Makanlah sayur, makanlah buah, makan protein. Paling bagus itu protein itu ikan. Kandungan omega 3-nya itu bagus. Bahkan daging pun itu sebenarnya enggak semuanya sehat ya. Kalau daging ayam itu paling bagus itu bagian dada. Hindari yang bagian kulit. Tidak terlalu banyak lemak ya, ya berarti ya. Lemak, ya. Terus olahraganya jelas semampunya ya. Jangan kalau udah udah mengge olahraganya dari kenceng kan bisa semaput di jalan. Ya semampunya, disesuaikan dengan usianya. Kondisinya juga ya, kondisinya, ya. Oke, gitu ya. Terima kasih ya Kak atas pertanyaannya sudah terjawab dengan sama lengkap. Jangan merokok mungkin. Jangan merokok. Udah kanker, hindari asap rokok. Betul. Berarti mungkin lebih ke
kalau memang lingkungan yang memang seperti itu kan kita susah ya dok untuk Iya. mencegah orang merokok ya. Mungkin lebih baik kita yang menghindari ya dok ya, Benar. daripada kita yang terpapar. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Ada pertanyaan dari Kak Lutfin Nur _01. Izin bertanya dokter, penyebab utama dari kanker itu apa dok? Dan contoh, ada orang sudah menjaga kesehatan, tiba-tiba kena kanker. Dan kalau kena kanker tulang dan kanker kulit kan sudah diketahui, tapi kalau kanker darah, nah ini kepotong dok. Bentar, potongannya di mana ya dok ya? Potongannya belum ketemu nih dok. Dari saking banyaknya ya. Iya, dia pertanyaannya kayaknya banyak. Panjang dok, tidak muat ini. Kayaknya di skip dulu, mohon maaf ya. Nanti di Karena akhir ya, di akhir saya acara. Belum ketemu nih pertanyaannya. Oh bagaimana? Bagaimana? Katanya bagaimana, tapi kalau kanker darah bagaimana? Saya perlu mengulang lagi nggak dok? Nggak usah. Oke, lanjut dok. Biasanya kalau saya diajak ngobrol dulu tuh lupa. Iya, gitu. menggodok langsung dok. Jadi kalau leukemia itu kan kanker darah ya, kanker darah utamanya sel darah putih ya. Itu biasanya juga seringnya simptomatik. Biasanya itu komplikasi dari penyakit lain. Kanker darah itu ketahuannya dari lab nanti, dari lab darah nanti. Ya, hapusan darah tepi nanti. Jadi di rumah sakit itu nanti ada pemeriksaan namanya hapusan darah tepi. Nanti untuk melihat bentuk-bentuk dari kan sel darah itu banyak, Pak. Dari bentuk-bentuk sel darah. Biasanya kalau udah kanker tuh sel bentuknya enggak karuan, terus jumlahnya mungkin banyak, itu kanker darah. Kalau yang lain mungkin bisa kita lihat ya seperti benjolan gitu. Tapi kalau kanker itu pada umumnya kanker apa saja itu biasanya ada penurunan berat badan. Nah, yang paling ketara itu ada penurunan berat badan. Yang paling ini ya tanda gejala yang paling signifikan Paling ya dok ya. signifikan, Berarti ya. dia digerogoti ya dok ya badannya. Padahal itu sudah makan banyak. Kalau udah kena kanker dia tetap kurus gitu ya dok ya. Tetap penurunan berat badan. Iya, biasanya ada penurunan berat badannya. Oke, kita lanjut ya dok ya. Terima kasih ya Kak Lutfi Nur ya. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan yang lumayan bagus nih dok. Saya juga penasaran. Dari Kak Fari Rasihan, dok, teman saya ini pernah jatuh dari motor, lalu dipijat, dan setelah itu tidak kunjung membaik. Ternyata dinyatakan kanker tulang. Dan apakah dari patah tulang itu bisa menyebabkan kanker ya dok? Iya, intinya kan kalau kanker itu dari respon inflamasi. Inflamasi itu kan ada dua, ada yang dia itu karena infeksi atau non infeksi. Kalau mungkin awalnya ini kondisinya patah ya sebelumnya ya. Patah dipijat ya. Nah itu kalau patah otomatis kan inflamasi. Apalagi kalau ada luka terbuka. Kalau patah itu kan ada dua, ada yang luka terbuka, ada yang luka tertutup. Kalau luka terbuka itu sangat mudah untuk terjadi infeksi. Nah, kalau udah ditambah dipijat itu kan ditekan itu kan timbul rasa sakit. Salah satu tanda dan gejala inflamasi itu kan nyeri. Udah nyeri ditambah dipijat tambah nyeri kan. Oh, itu biasanya kalau sakal putung ya dok. Iya. Apa sih namanya dok? Kalau pengobatan yang inilah apa? Supranatural apa dok? Dukun mungkin ya. Kalau supranatural itu bukannya yang mistis-mistis ya Pak? Oke dok. Next, ini loh dok, pengobatan yang kalau kita sangkal putung gitu ya. Iya, yang model kayak gitu namanya apa itu dok? Oke, kita nanti di belakang layar ya dok. Periode berikutnya. Makanya kalau memori ya dok ya, karena saya juga nggak hafal nih dok namanya kok supranatural. Makanya untuk teman-teman ya ke periksa ya kalau ada patah itu periksa ke mana Mbak? Poli apa namanya? Poliortopedi. Bukan ke sangkal putung ya dok. Bukan ke sangkal putung ya teman-teman ya. Iya, kalau kadang orang itu seringnya itu gini dok, datang ke rumah sakit itu hanya minta foto dok. Iya, foto ronsen. Foto ronsen, terus kita arahkan nih ke poliortopedi. Ternyata beliaunya berkenannya nanti mau saya kebawa ke sangkal putung. Oke, berarti sangkal putung sekarang lebih modern ya dok ya. Modern sekali.
minta di foto ronsen dulu ya dok ya. Kalau dulu ini yang pernah saya tahu ya dok ya. Orang kalau kesangkal putung udah langsung dicek, dikretek tanpa tahu ini patahnya sebelah mana. Ternyata sekarang mungkin canggih ya. sekarang canggih Harus ya lihat dok ronsen ya. dulu ya. Harus lihat ronsen sudah kayak medis nih ya dok ya. Saingannya dokter tulang gitu ya. Saingannya dokter tulang, tapi jangan coba-coba sahabat RSAA. Lebih baik periksa ke Rumah Sakit Hasyim Asyari ya dok ya. Bener. Datang ke poli ortopedi dengan dokter yang ganteng, tampan, baik hati, ramah, dengan dokter Taufan SPOT. Setiap hari apa dok? Setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, jam 3 sore sampai jam 4 sore. Lengkap sekali ya dok. Patah tulang ke Rumah Sakit Hasyim Asyari, kena kanker kulit bisa nih kulitnya diperbaiki ke poli kulit. Orang stres juga mau konsultasi bisa ke poli psikologi dok. Setiap hari apa? Setiap hari belum ditulis ya dok. Tunggu lagi ya sampai ditulis dulu ya. Menunggu dulu ya dok ya, seperti tadi ya, karena memang polinya terlalu banyak dok. Banyak banget, lengkap kita tidak hafal. Sudah ditulis setiap hari Selasa dan Rabu jam 1 siang sampai jam 4 sore. Kalau hari Kamis sampai dengan Sabtu jam berapa dok? Sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 siang. Oke sahabat RSAA. Mungkin satu pertanyaan boleh nggak nih panitia nih? Satu aja. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus nih untuk kita semua nih dok. Pertanyaan dari Kak Ecayeye 2002. Dok, apakah penggunaan gadget juga bisa memicu kanker? Bisa nggak dok dijelasin sedikit dok? Salah satu penyebab kanker itu ya selain dari zat karsiogenik itu bisa jadi dari zat radioaktif. Nah itu kaitannya sama gadget. Gadget itu kan ada radioaktifnya juga. Mungkin nggak secara langsung, mungkin nggak cepat, tapi lama kelamaan juga bisa. Ya jangka panjangnya. Ya. Terus mencegahnya gimana dok? Biar kalau kita terlalu menonton terlalu dekat, atau mungkin kalau biasanya tidur nih dok. Biasanya ada orang yang tidur itu HP-nya diletakkan di dekat kepala. Itu sebenarnya boleh atau kadang-kadang di atas kepala juga ada. Ada yang sampai ketiduran ketiban HP ya dok ya. Lagi asik ngechat atau langsung ketiduran. Tuh betul nih dok. Apakah boleh nggak dok kayak gitu? Itu nggak boleh. Jadi memang ya disarankan itu jauh dari karena memang ada yang radioaktifnya tadi ya dok. Kalau misal sudah di mode pesawat dok, sama aja sih mbak. Sama aja ya dok ya, karena memang mungkin bahannya ya HP itu ya. Tuh kalau mungkin matanya yang bermasalah karena terlalu banyak melihat HP dok. Iya, nah itu makanya kan kalau sampai ada masalah di mata, udah agak rabun-rabun sedikit tuh, nah, bisa periksa ke poli mata Rumah Sakit Hasyim Asyari. Setiap hari apa mbak? Setiap banyak nih dok. Dokternya ada dua dok. Ada dua. Ada dokter cantik dok. Sudah pernah bertemu dok. Namanya Dokter Dinda. Spesialis mata setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis jam 2 siang dok sampai jam 4 sore. Ada lagi dokter ganteng dok. Dokter di sini itu ganteng dan cantik dok ya. Ada namanya dokter Doni dok. Setiap hari Rabu, Kamis, Jumat jam 5 sore sampai jam 7 sore. Lengkap banget ya dok. Ternyata ya dok, tidak terasa saya sudah digini-gini nih dok dari tadi ya. Saya sudah disemprit-prit sama yang di belakang. Kayaknya kita nggak kerasa ya dok, ternyata sudah 1 jam ya dok ya. Saya aja ngerasa kurang. Kayaknya jamnya dimundurin memang sama mereka semua dok. Kayaknya. Atau kita bikin periode berikutnya. Nah boleh. Kayaknya sahabat RSAA juga seneng nih dok. Kalau ada dokter Aidil yang menjelaskan tentang beberapa edukasi kesehatan ya dok ya. Mungkin nanti kalau di calling sama ini para panitia mungkin nanti jangan sok sibuk ya dok ya. Harus siap ya dok ya. Siap siaga. Menyapa sahabat RSAA ya dok. Untuk RSAA apa yang tidak? Oke.
Sebelumnya nih dok, sebelum kita ke penghujung acara, bisa nggak dok kasih pesan-kesan ke sahabat RSA yang ada di rumah? Ya. Untuk sahabat-sahabat RSA, sehat itu salah. Sampai ngeblank tuh. Gak apa-apa dok, memang human error itu ya dok ya. Kembali lagi kita ya dok ya. Lanjut lagi Iya, dok. untuk sahabat-sahabat RSA, jagalah tubuhmu, jagalah kehidupanmu, hindari asap rokok, makan makananlah yang bergizi. Sudah ya Pak ya? Oke, dan jagalah imanmu ya dok ya. Jaga iman, jaga pandangan. Nah, jagalah iman dan jagalah pandangan karena kita akan menuju Ramadan. Baik sahabat RSA, terima kasih hari ini sudah menemani kami di RSA menyapa pada hari ini, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ribuan dan jutaan tadi yang belum dijawab oleh Dr. Aidil akan dijawab di Insta Story Rumah Sakit Hasyim Asyari, dan jangan lupa pantengin terus sosial media Rumah Sakit Hasyim Asyari di Instagram, TikTok, YouTube di @rs.hasyim_asyari dan di Facebook di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Oke, saya hari ini pamit ya. Saya Paramita Susanti dan Dr. Aidil. Kami pamit dan sampai jumpa lagi di RSHA Menyapa. RSHA. Dadah dulu Pak RSHA, siap dulu Oh, dok. iya, boleh. Oke. Kita RSHA siap dulu ya dok Oh, ya. iya, siap. Oke. RSHA siap. Sigap, Islami, amanah, progresif. Progresif. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.